Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan Habatus Hidupku bagi Kristus. Pagi ini adik-adik, mari sebelum sama-sama kita membaca sebagian firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Kami akan bersama-sama membaca sebagian dari firman-Mu dan mempelajarinya. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin setiap kami, memberikan kami pengertian dan juga memampukan kami untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan kami pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab 2 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai ke 19. Kalian nanti membaca keseluruhan ayatnya ya, tapi kita akan membaca dari ayat 1 sampai ke 6. Kita akan membaca bersama-sama. Raja Yosafat pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Nah, adik-adik, di sini kalau kalian mengikuti Habatus kemarin, pasti kalian tahu ya bagaimana Raja Asa ayahnya melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, seringkali kita mendengar istilah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dengan arti kata, apa yang dilakukan oleh anaknya tidak jauh dari kelakuan orang tuanya. Tetapi hal demikian tidak berlaku pada kehidupan Raja Yosafat. Raja Yosafat tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Asa ayahnya. Dia tidak menyembah berhala-berhala. Dia menjauhkan Baal-Baal dari kehidupannya. Bahkan dia juga melakukan hal tersebut juga untuk rakyatnya. Bagaimana dia mengirim pembesar-pembesar dan imam-imam Lewi untuk mengajarkan kepada seluruh rakyatnya takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, di sini Yosafat hidup diperkenan oleh Tuhan dengan apa yang ia lakukan. Ia mengikuti jejak Daud bapa leluhurnya. Yosafat hanya mengandalkan Tuhan dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di sini dia juga memperkuat kerajaannya dengan menempatkan tentara-tentaranya. Dia mengatur kerajaannya dengan sangat baik dan Tuhan sangat memberkati Raja Yosafat. Bahkan kerajaan-kerajaan tetangganya dibuat takut oleh Tuhan dan banyak dari mereka untuk mengirimkan upeti. Nah, di sini di ayat ke-6 kita ulangi pembacaannya. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Di sini adik-adik kita lihat tabah hati. Tabah hati dengan arti kata tetap atau kuat hati. Nah, di sini Raja Yosafat tetap dan kuat hati untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap mengandalkan kepada pertolongan Tuhan.
sehingga ia sangat diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, pelajaran hari ini memberi teladan yang baik ya, Raja Yosafat, bagaimana ia tetap kuat tabah hati untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Begitu pula dalam kehidupan kita, mari kita tetap kuat dan tabah hati untuk terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan juga supaya hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bukan karena berkat-berkatnya, walaupun di sini dikatakan Raja Yosafat sangat diberkati Tuhan. Berkat itu adalah bonus, tapi yang terpenting yang menjadi bagian kita adalah tetap percaya, tetap kuat hati untuk tetap berjalan di jalan yang benar, di jalannya Tuhan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sekarang ini, bagaimana di kondisi situasi yang modern, banyak sekali yang menggoda dalam kehidupan kita. Sehingga banyak yang menggoda dan supaya kita jatuh di dalam berbagai pencobaan. Contohnya ketika adik-adik diperhadapkan dengan tayangan-tayangan di televisi yang begitu banyak dan menarik, atau gadget, bagaimana banyak game-game yang menarik. Bagaimana kalian bisa tetap kuat, tetap mengatasi dari godaan-godaan tersebut. Jangan sampai kita terlena, kita menghabiskan banyak sekali waktu kita hanya untuk bermain gadget, menonton televisi, sehingga kita melakukan apa yang tidak berkenan. Kita lupa waktu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, bahkan kita menjadi malas untuk sekolah minggu atau datang beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, lewat pelajaran Alkitab pagi ini, kita diajar untuk tetap kuat dan tetap kuat hati untuk percaya dan mengandalkan pertolongan Tuhan, dan supaya hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesedihan, mari kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, bukan mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan hal-hal lain, tetapi yang terutama dan yang pertama kita datang kepada Tuhan. Baik adik-adik, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tetap kuat dan tetap setia untuk mengiring Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pagi ini yang mengajarkan kami untuk tetap tabah hati, tetap kuat dan setia untuk mengiring Tuhan dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjalani hidup kami tetap setia kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus